Jangan tinggalin aku lagi. Hidup aku hampa tanpa kamu dan Ica. Masalah yang akan datang kita harus hadapin sama-sama. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta tajuk cinta. Seperti biasanya nek trailer keluar, kita akan masuk ke mode analisis video. Tapi sebelum itu, bagi bunda-bunda yang baru saja menemukan channel Pak Agus TV ini, silahkan klik tombol subscribe agar bunda-bunda tidak tertinggal semua informasi tentang tajuk cinta, baik yang di depan layar ataupun yang di belakang layar. Oke, langsung saja kita mulai scene nomor 1. Di scene pertama ini menunjukkan pada saat Dafri akhirnya melihat Siva sing agak membi, agak menangis, agak mencurahkan apa isi unek-unek di hatinya di makame Pak Usman, bun. Oke, lanjut ke scene nomor 2. Itu menunjukkan pada saat si Jupri akhirnya Dekne meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dia lakukan, dan yang spesial adalah di sini Siva juga memaafkan. Soalnya ngopo kok Dekne memaafkan? Jelas banget nek isek ngambek, nek isek marah mesti didemek we ra gelem to, langsung melengos. Mas ngono to. Nah, tapi di sini Siva manut. Nah, ini ternyata yo menerima apa yang diungkapkan oleh si Jupri, rasa-rasa perasaan sing Jupri rasakan. Nek Jupri rayuane yo aku merasa diriku itu hampa nek gak ada kamu sama si Ica gemoy. Anaknya disebut ya bun ya, dumeh nek pas ngerayu terus anak erak disebut ya ora, tetap Jupri nyebut hidupnya tak berarti apabila nggak ada Siva dan juga si Ica. Nah, sing liyane paling aku nggak bisa hidup tanpa dirimu, Mas. Lanjut. Nah, permasalahannya di sini adalah banyak sekali bunda-bunda yang protes mengharap si Jupri iki minimal gawakno kembang koyo si Andre kae lho. Aduh, padahal Pak Agus wingi wis DM langsung ke Babu. Pas Jupri nanti minta maaf minimal bawano ya Pak, yo kembang lah. Mosok kalah karo Ilham karo si Andre. Yo Pak yo, ternyata ora Jupri hanya membawa hati dan kata-kata saja. Tapi tidak tahu kenapa, walaupun si Jupri gak modal babar belas iki, dia nemong ngomong tok, si Siva tetep wae bertekuk lutut di bawah pelukannya si David. Dan wah, iki vitamin gue bunda-bunda semuanya iki. Vitamin ketoke Siva kyo merasa bersalah, bun. Ini juga merasa bersalah karena dia harusnya tidak boleh pergi dari rumah tanpa seizin suami. Oh, berarti Sivane kyo menyesal. Ini juga merasa bersalah, bun. Yo bun, iki lho bun, Siva merasa bersalah. Kadang merasa bersalah boleh dong. Engko nek dumeh Siva cewek raleh salah ndak. Tapi di sini Siva juga merasa bersalah sehingga mereka sama-sama meminta maaf dan sama-sama memaafkan, dan akhirnya mereka setelah dari makam kuwi kan terus balik ning di omahe Pak Usman. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Ini menunjukkan pada saat bengi gini ndelok suasanane bengi. Berarti Siva karo Dafri ning Bandung to, Alina karo si Ilham iki ning Jakarta. Soalnya iki lokasinya apartemennya si Alina toh. Nah, di situ Alina karo si Ilham gek nemoni Bu Popi. Di situ Alina diterima selayaknya mantan menantu, soalnya kan statusnya mantan menantu toh. Tapi ada yang berbeda di sini. Di sini Alina ngecek dengan seksama semua perasaan, pelukan, mata dan juga gerakannya Bu Popi ini, apakah bener-bener nggak seneng karo Alina atau palsu. Soalnya Alina memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Yo ora ngasih detail ngono, tapi dene yo koyok Bu Nadia kalau bun, dene iso memperkirakan apa ekspresi orang lain, yo bukan membaca. Yo istilah itu membaca pikiran orang lain. Nah, di situ Alina percaya dan yakin nek Bu Popi wong tuane si Ilham ini sudah benar-benar menerima dirinya. Nah, setelah itu di scene berikutnya mereka berdua ini ingin meluncur ke rumah
Pak Usman untuk bertemu Dafri dan juga Syifa karena merasa mereka berdua ini, Dafri dan juga Syifa ini saudaranya. Dia ini bener-bener pengen minta restu dulu dari Dafri dan juga Syifa. Orang mau Dafri setuju nikah ngono ndak bun. Bagus ini. Tapi masalahnya si Jupri ini kan agak merasa ketakutan nek sampai kui Alina nikah maneh. Dene pok ketemu Alina ki wis wedi ya. Ketemu Alina ki wis wedi. Begitu lihat buka pintu kan esok iki dia iki tampang-tampang kiip-kiip tangi turu bar subuh buka pintu kriek ngono kae. Wah, dibuka kok ono Alina karo si Ilham. Dafri ki wedi. Dekne mlebu maneh kae lho. Pokoknya Dafri masih berupaya untuk kabur dan tidak menemui Alina. Nah, dia mlebu arep mlayu ning ndi? Ning ngarep mlayu ning pelukane bojone. Ndak mau ketemu Syifa dan ngomong Sif kayak ono Alina karo anu piye. Nah, terus Syifa ngomong-ngomongi pokoknya semua masalah harus kita hadapi bersama ngono kuwi. Akhirnya yo Dafri metu maneh mempersilahkan Alina karo Ilham masuk toh, mosok timbarno ora oleh mlebu mae Pak Usman toh. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Itu menunjukkan pada saat Pak Rahmat dan juga Bu Nadia agak membicarakan tentang masalah resepsine Alina karo si Ilham. Pernikahannya arep model opo ngono. Nek di sini Pak Rahmat mengatakan ndekne pingine harus sederhana. Tapi Pak Gus kan wis untuk bocoran nek pernikahannya ora mung sederhana. Ya aku tingkatannya sederhana beda sih ya karo Pak Rahmat. Tapi nek ndelok engko kita bahas bagaimana pernikahannya Ilham karo Alina. Pak Gus wis untuk bocorane. Oke, lanjut ke scene berikutnya. Itu menunjukkan pada saat mimpine si Dafri mengenai si Alina dan juga Ilham itu agak kecelakaan. Di situ jelas sekali menunjukkan pada saat si Dafri menceritakan semua hal yang dia lihat kepada Alina, Ilham dan juga si Syifa. Itulah sebabnya kenapa Dafri bersikap aneh. Dia ini ngomong terus terang kepada Alina, Syifa dan juga si Ilham. Di sini terlihat semua orang kebingungan, terutama Syifa karo si Alina. Dia ini isek rodok-rodok gak percaya, tapi si Ilham menunjukkan tampang penuh percaya diri karena dia ini berarti hanya meyakini sama yang di atas saja, Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dengan adanya jin sing agek ganggu si Dafri wi. Apapun alasannya si jin itu memang memberikan kadang nolong orang baik tapi pasti tujuannya jelek. Nah, itu menurut wajahnya si Ilham. Jadi walaupun Dafri saat ini meragukan akan apa yang dikatakan si Ilham, tapi kepercayaannya si Dafri ini harus percaya apa yang dikatakan oleh si Ilham karena yo sing bener sing Ilham iki. Dafri hanya terganggu saja, hanya diganggu saja si Jupri. Terus apa yang akan mereka lakukan setelah mendengarkan semua ini? Mereka akan tetap melanjutkan semua rencana yang logis. Ingat, yang logis saja. Tetap nikah, tetap lanjut walaupun mereka dibayang-bayangi oleh pemandangan apa gitu penglihatannya si Dafri yang melihat bagaimana si Ilham itu kecelakaan nek melanjutkan pernikahan karo si Alina. Terus masuk ke scene terakhir itu menunjukkan Dafri agak melayu-melayu neng kuburan, terus dia nyeluk-nyeluk Syifa, terus baru kuwi kebingungan. Nah, setelah itu ada sebuah cahaya yang mendatangi dia begitu terang. Di sini saya tidak mampu melihat apa-apa. Maksudnya iki apa toh? No, Pak Gus gak bisa menjelaskan. Soalnya ngimpi ya bun, iki di dunia mimpi, di dunia mimpi ini Jupri tentunya. Ya aku gak bisa melihat. Nek psikologi saya bisa, tapi nek mimpi piye lek delok iki. Oke, mungkin itu saja yang baru bisa Pak Gus jelaskan dari puzzle-puzzle yang ada di dalam trailer kita hari ini. Nanti tak coba cari tahu mengenai mimpine si Jupri ki artine apa, terus cahaya yang datang itu apa. Ayo pok, engko kita tak cari tahu nek entuk ya. Nek entuk. Setelah itu kita juga nanti habis ini Pak Gus akan menata rapi puzzle-puzzle yang ada
terus kita tarik ke dalam alur cerita. Oke, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi 1 jam ke depan.